Syahrul Ramadan seseorang untuk berusaha untuk nafsunya, mengatur waktunya untuk segala macam bentuk kebaikan, membaca Quranul Karim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan dunia yang fana ini, dan diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan, dan memperbanyak amal kebaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Tidak terasa bulan yang agung dan mulia telah ada di hadapan kita. Bulan Ramadan yang penuh dengan barakah, yaitu kebaikan-kebaikan. Bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Bulan Ramadan yang penuh dengan keistimewaan-keistimewaan. Dan bulan Ramadan yang penuh dengan kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat-sahabat semua tentang datangnya bulan Ramadan yang mulia ini dengan mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun, faradallahu alaikum siyamahu, kataballahu alaikum qiyamahu." Dalam riwayat lain, wa kutiba alaikum qiyamuhu. Tuftahu fihi abwabus sama' wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maraddatus syayatin. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man hurrima khairaha faqad hurim. Rasulullah menasihati para sahabat, atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu syahrun mubarakun, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, kebaikan-kebaikan. Faradallahu alaikum siyamahu, di mana Allah mengharuskan, memfardukan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Wa kutiba alaikum qiyamuhu, dan dituliskan pahala qiyamul lail kalian. Tuftahu fihi abwabus sama', di mana pintu-pintu langit dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi maraddatus syayatin, dan dibeleng atau dikunci, digembok fihi pada bulan Ramadan maraddatus syayatin, yaitu tempat-tempat keluarnya syaitan. Dalam riwayat lain yang lebih masyhur, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan sudah datang, maka
Futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kalau tadi dibuka pintu-pintu langit. Ini tidak bertentangan karena yang namanya surga itu letaknya di langit, letaknya di atas. Sedangkan neraka itu letaknya di bawah. Ya, sebagaimana kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Firdaus al-A'la, surga Firdaus al-A'la yang letaknya di bawah Arsyur Rahman dan arsy letaknya di atas. Begitu juga ya, kalau kita menggali lapisan-lapisan bawah tanah, maka kalau sampai beberapa lapisan akan keluar hawa panas. Ini menunjukkan bahwasanya surga letaknya di atas dan ya neraka letaknya di bawah. Kemudian Rasulullah mengatakan wa tughallu fihi maraddatus syayatin di hadis yang pertama, ya, yaitu tempat-tempat keluarnya syaitan digembok, ya, dikunci, ditutup rapat-rapat. Dalam hadis yang kedua wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Kita gabungkan hadis keduanya, syaitan-syaitan itu sudah dibelenggu, bahkan tempat-tempat keluarnya ditutup rapat-rapat sehingga dia tidak bisa untuk ya keluar di bulan Ramadan menggoda manusia-manusia lagi. Kalau ada yang mengatakan di bulan Ramadan katanya syaitan itu sudah dibelenggu, namun kenapa masih ada orang yang kesurupan, masih ada orang yang kemasukan makhluk halus, maka kita katakan yang dibelenggu adalah syaitan. Ya, sedangkan syaitan itu bukan jin, yang masuk ke dalam diri manusia itu adalah jin. Jin itu umum, bisa berupa syaitan, bisa ya berupa makhluk halus yang lainnya. Ya, oleh karena itu jangan heran kalau di bulan Ramadan masih ada orang yang kemasukan jin atau kesurupan. Ya, yang jelas yang dibelenggu adalah syaitan, dan syaitan merupakan bagian dari jin. Ya, bukan berarti jin. Yang namanya syaitan sudah tentu jin, yang namanya jin belum tentu syaitan. Begitu juga kalau di bulan Ramadan ini kita saksikan masih banyak kemaksiatan, masih banyak kemungkaran, masih banyak kejelekan. Ya, maka kita katakan faktor pembuat kejelekan, ya faktor orang melakukan kejelekan itu bukan syaitan saja. Memang faktor melakukan kejahatan atau kejelekan itu ada dua, intern dan ekstern. Untuk ekstern sudah dibelenggu, yaitu syaitan, dan tempat-tempat keluarnya pun ditutup rapat-rapat. Ya, sehingga ya mereka tidak bisa menyesatkan manusia, mengajak manusia kepada kemaksiatan. Tinggal kita ya membelenggu faktor dalam, intern, yaitu nafsu. Ya, karena yang namanya nafsu dikatakan oleh Allah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu selalu cenderung untuk melakukan kejelekan. Sebagaimana surat Yusuf ayat 53. Oleh karena itu, ya, kalau di bulan Ramadan ini syaitan sudah dibelenggu, tempat-tempat keluarnya sudah ditutup rapat-rapat, kok masih banyak kemaksiatan, maka mereka yang tidak membelenggu faktor intern, yaitu nafsu, ya, maka mereka mengumbar nafsunya untuk melakukan kejelekan, melakukan kejahatan, melakukan kemungkaran. Maka jangan heran kita menyaksikannya di bulan Ramadan karena mereka tidak membelenggu nafsunya. Atau banyak orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan melakukan kejelekan. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Allah memiliki satu malam di bulan Ramadan ya yang khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha, siapa yang diharamkan melakukan kebaikan di malam tersebut, faqad hurim, sungguh dia diharamkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak melakukan kebaikan di malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, masalahnya Lailatul Qadar tidak ada yang mengetahui. Ya, maka kapan kita melakukan kebaikan? Ya, maka ya para ulama mengingatkan bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa berubah-ubah waktunya.
Ya, ada kadang terjadi di antara ulama mengatakan ya Lailatul Qadar bisa terjadi di 10 malam pertama bulan Ramadan, ya kadang terjadi di 10 pertengahan bulan Ramadan, dan seringnya ya Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencarinya di 10 malam pertama, namun beliau tidak mendapatkannya ya waktu tahun itu. Kemudian di 10 malam pertengahan juga tidak mendapatkannya. Lalu diberitahu bahwasanya Lailatul Qadar pada malam itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan, sehingga Rasulullah langsung memerintahkan para sahabat taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan pada tahun itu. Maka ya marilah kita berusaha untuk mengajak keluarga kita ya menghidupkan bulan Ramadan, khususnya malam-malam bulan Ramadan, dari sejak awal masuknya bulan Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita lewatkan malam yang penuh kemuliaan tersebut. Kita berusaha untuk meraih malam kemuliaan tersebut, malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita penuhi dengan kebaikan-kebaikan. Kita penuhi dengan membaca Al-Quran khususnya. Karena yang namanya Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya, karena itu para salafus soleh, kalau sudah datang bulan Ramadan, mereka segera meninggalkan kesibukan-kesibukan mereka untuk lari membaca Al-Quran. Karena beribadah membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu luar biasa pahalanya. Kemudian ya malamnya kita ikut untuk qiyamul lail bersama imam. Ya, kita usahakan anak-anak kita ajak. Ya, kita bersama-sama keluarga untuk qiyamul lail. Ya, sebisa mungkin dengan bersama imamnya. Karena Rasulullah mengatakan man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail kulluh. Siapa yang qiyamul lail bersama imamnya sampai selesai, maka dituliskan baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Ini luar biasa. Mengikuti imam, kita dituliskan pahala qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian ya siang harinya atau pagi harinya kita ajak mereka untuk bangun sahur bersama-sama. Kemudian ya sholat subuh secara berjamaah. Ya, kemudian kita ya siangnya berpuasa. Ya, meraih keutamaan puasa, keistimewaan puasa di bulan Ramadan. Kemudian kita ya pada waktu berbuka bersama-sama keluarga. Ya, tapi jangan lupa kita berusaha menyempatkan waktu untuk banyak membaca Al-Quran. Mungkin habis subuh kita ajak keluarga untuk membaca Al-Quran. Ya, kemudian ya sholat berjamaah, kita ajak keluarga untuk sholat berjamaah. Puasa, kita ajak keluarga untuk berpuasa. Mendengarkan tausiah ya ba'da subuh, atau mungkin ada kultum taraweh ya, atau kajian berbuka puasa, kita ajak keluarga untuk bersama-sama ya menimba ilmu, untuk mengisi waktu-waktu dengan siraman rohani, yaitu menambah wawasan keislaman kita. Ya, yang mana thalabul ilmi atau menuntut ilmu itu adalah ibadah yang memiliki keutamaan dan keistimewaan. Kemudian juga kita ajak keluarga untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan ya di bulan Ramadan ini. Ya, mungkin disuruh mencatat ya tausiah tersebut agar bermanfaat bagi mereka dan berlatih. Ya, mereka mendengarkan, menyerap ilmu dan seterusnya. Ya, maka ya kita jadikan bulan Ramadan ini penuh dengan keberkahan dan membentuk keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Ya, karena mereka mendapatkan ilmu, mereka mendapatkan wawasan dalam Islam ini, mereka mendapatkan pahala ibadah, mereka bersama-sama untuk meraih ridho ilahi,
ridho Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ajak keluarga kita di bulan Ramadan ini untuk latihan bersedekah. Ya, kepada fakir miskin. Kita ajak mereka untuk mengunjungi anak-anak yatim, ya, di pantai asuhan atau di jalanan kita melihat orang yang kekurangan, ya, kita kasih bantuan, ya, agar mereka terbiasa untuk bersedekah, ya, khususnya di bulan Ramadan atau mungkin malam-malam hari di bulan Ramadan, karena para salafus saleh itu gemar bersedekah di malam hari supaya ya terhindar dari pandangan manusia, ya, sehingga mereka lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersedekah di malam hari itu lebih ya mendekatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu dengan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan Ramadan yang banyak mungkin memberi buka orang yang berpuasa, ya kita ajak keluarga kita bersama-sama. Ya, agar kebersamaan ini diridhai oleh Allah, karena Rasulullah mengatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maka kalau kita mengajak keluarga kita, akan semakin banyak pahala kita raih dari Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua akan bahagia, menjadi keluarga yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Sambut dengan gembira dan laksanakan ketaatan dengan bahagia, dengan gembira. Kemudian kita ya meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bahagia sekali di bulan Ramadan. Ya, selesai bulan Ramadan, kita arahkan anak-anak untuk menjaga ketaatan, menjaga ibadah, dan menjaga amal kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa ya Ahsan TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu ya melimpahkan rahmat, taufik ya atau hidayahnya kepada kita semua. Ya, demikian tausiah singkat ya di bulan Ramadan. Kita berusaha untuk ya menciptakan keluarga atau meraih ya keluarga yang bahagia di bulan Ramadan agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.